Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDA 7 akan mempresentasikan topik student project tentang amblyopia pada anak-anak. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Baik, presentasi akan dimulai dari teman saya. Nama saya Agung Wendra Bisa Kurnia dengan 3 digit NIM terakhir 221. Penglihatan merupakan salah satu indera penting bagi manusia, di mana sebagai indera penglihatan juga membantu dalam perkembangan identitas diri, pandaian, dan juga keterampilan. Proses penglihatan mengalami perkembangan dimulai sejak bayi lahir. Terdapat beberapa periode kritis untuk mencapai tingkat yang matang. Amblyopia dikenal juga dengan istilah mata malas atau lazy eye, adalah berkurangnya ketajaman penglihatan pada satu atau kedua mata, walaupun sudah dengan koreksi kacamata terbaik, tanpa ditemukan kelainan struktur pada mata maupun lintasan penglihatan bagian belakang. Amblyopia disebabkan karena pengalaman penglihatan yang abnormal dari salah satu hal berikut: strabismus, anisometropia atau kelainan refraksi kedua mata yang tinggi, atau isometropia atau kekurangan stimulus. Amblyopia tidak dapat sembuh dengan sendirinya, dan bila tidak diterapi dapat menyebabkan gangguan penglihatan permanen. Jika nantinya pada mata yang baik itu timbul suatu penyakit atau trauma, maka penderita akan bergantung pada penglihatan buruk dari mata yang amblyopia. Oleh karena itu, amblyopia harus ditata laksana secepat mungkin, di mana hampir seluruh amblyopia dapat dicegah dan bersifat reversibel dengan deteksi dini dan intervensi yang tepat. Anak dengan amblyopia atau yang berisiko amblyopia dapat diidentifikasi pada usia dini, di mana prognosis keberhasilan terapi akan menjadi lebih baik. Sekian. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Ramatirta Tambah dengan 3 digit NIM terakhir 188. Adapun rumusan masalah pada student project kali ini yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Yang menjadi permasalahan dalam pembuatan student project kali ini adalah pertama, apa definisi amblyopia pada anak-anak, lalu bagaimana epidemiologi amblyopia pada anak-anak, lalu apakah patofisiologi amblyopia pada anak-anak, lalu bagaimana diagnosis amblyopia pada anak-anak, lalu bagaimana faktor risiko amblyopia pada anak-anak, lalu bagaimana penata laksanaan amblyopia pada anak-anak, lalu bagaimana komplikasi amblyopia pada anak-anak. Adapun tujuan dari penulisan student project kali ini yaitu berdasarkan latar belakangnya yang telah dijelaskan dan rumusan masalah yang menjadi tujuan dalam pembuatan student project ini, yaitu pertama untuk mengetahui definisi dari amblyopia pada anak-anak, yang kedua untuk mengetahui epidemiologi amblyopia pada anak-anak, yang ketiga yaitu untuk mengetahui patofisiologi amblyopia pada anak-anak, yang keempat untuk mengetahui diagnosis amblyopia pada anak-anak, yang kelima untuk mengetahui faktor resiko amblyopia pada anak-anak, yang keenam untuk mengetahui penata laksanaan amblyopia pada anak-anak, yang ketujuh untuk mengetahui komplikasi amblyopia pada anak-anak. Adapun manfaat dari penulisan student project kali ini yaitu dalam pembuatan student project ini tentunya terdapat informasi yang ingin penulis capai, diantaranya untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai amblyopia pada anak-anak, lalu untuk menjadi sarana penyampaian informasi dan edukasi mengenai amblyopia pada anak-anak. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Ari Wahyuni dengan 3 digit NIM terakhir 223. Saya akan membahas mengenai definisi dari amblyopia. Amblyopia atau yang sering disebut sebagai lazy eye adalah kondisi penglihatan seseorang, yaitu ketika berkurangnya ketajaman penglihatan pada satu atau dua mata walaupun sudah dikoreksi dengan menggunakan kacamata ataupun kontak lens dan tidak ditemukannya penyakit tertentu. Amblyopia dapat dikarenakan otak tidak dapat sepenuhnya menerjemahkan benda yang terlihat pada seseorang yang menderita amblyopia. Biasanya, amblyopia disebabkan oleh kekurangan rangsangan untuk peningkatan perkembangan penglihatan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kelainan refraksi yang tidak terkoreksi, strabismus, dan kelainan yang menyebabkan gangguan transmisi bayangan ke otak. Perkenalkan, nama saya Agung Sincapatma Dewi dengan 3 digit yang terakhir 244 akan menjelaskan mengenai epidemiologi amblyopia pada anak. Amblyopia atau mata malas merupakan gangguan tajam penglihatan yang umum terjadi. Epidemiologi amblyopia secara global diperkirakan prevalensinya di antara 0,2 sampai 6,2%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Eropa dengan subjek total 1.231 subjek penelitian anak-anak yang berada pada umur kisaran 5 sampai 16 tahun, memperoleh hasil penelitian bahwa 35 subjek penelitian atau sekitar 2,8%-nya mengalami amblyopia, dengan 18 subjeknya atau 51,4% didiagnosis mengalami unilateral amblyopia.
Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadinya amblyopia dapat diasosiasikan dengan gangguan penglihatan lainnya, yaitu hipermetropia, astigmatisme, dan anisometropia. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Gangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Penelitian lain menunjukkan bahwa prevalensi amblyopia dari 60 penelitian yang dilakukan dengan total 1,8 juta subjek memperoleh hasil 1,44% dengan prevalensi kejadian di Amerika Utara dan juga di Asia sebesar 2,41% dan di Afrika sebesar 0,72%. Berdasarkan usia, tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara laki-laki maupun perempuan yang mengalami amblyopia. Penelitian yang dilakukan di Manado, yaitu sekolah dasar, memperoleh hasil bahwa pada usia sekolah dasar, prevalensi terjadinya amblyopia adalah sekitar 2%. Epidemiologi dari amblyopia diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya, dan untuk menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan screening amblyopia. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayana Siddhartha Putrayana dengan 3 digit terakhir 206. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Nah, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penurunan ketajaman visual yang secara klinis lebih mudah dinilai sebagai mengurangi sensitivitas kontras frekuensi spasial yang tinggi dan definisi penglihatan teropong. Amblyopia juga mempengaruhi pengembangan berbagai fungsi saraf seperti sensori, okulomotor, dan persepsi penglihatan. Sedari lahir, fungsi visual yang berbeda tidak berkembang sepenuhnya. Perkembangan penuh bergantung kepada 3 kondisi mendasar pada saat kritis. Nah, gangguan pada input rangsangan yang diterima oleh korteks visual selama tahap pengembangan visual tidak stabil. Ini mencegah penggunaan input yang tepat dari mata yang terlibat, yang memuncak pada terjadinya amblyopia. Karena amblyopia merupakan gangguan perkembangan visual, diagnosis dini perubahan okular yang terkait dengan amblyopia sangat penting digunakan untuk prognosis visual yang baik untuk dikarenakan memungkinkan perawatan dimulai dari tahapan pada saat jalur neurologis visual masih dapat menerima stimulasi, pemulihan, dan pembalikan kerusakan kortikal. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Tata Tabaska Winarno dengan 3 digit terakhir 036. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis amblyopia, di mana diagnosis amblyopia ini diawali dengan timbulnya gangguan penglihatan dan umumnya terjadi secara unilateral. Selain itu, kondisi klinis lain yang khas adalah fenomena crowding, neutral density filter, dan fiksasi eksentris. Kemudian pemeriksaan mata yang dapat dilakukan ialah pemeriksaan tajam penglihatan bagian mata anterior dengan slit lamp, kemudian mata posterior dengan funduskopi, dan juga alternating cover test. Untuk anamnesisnya, biasanya penderita amblyopia pada anak-anak ini seringkali tidak memiliki gejala yang secara khas, sehingga perlu ditanyakan beberapa pertanyaan mengenai keluhan yang ia rasakan. Yang pertama yaitu onset dan durasi muncul gejala yang dialami, kemudian kelainan mata yang pernah atau sedang dialami, kemudian penata laksanaan yang sudah diberikan, dan kepatuhan akan penata laksanaan sebelumnya. Kemudian riwayat keluarga dengan kondisi serupa atau riwayat strabismus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Santoni dengan digit terakhir 059. Saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik pada amblyopia. Yang pertama yaitu adalah pemeriksaan visus. Jadi pada pemeriksaan ini penderita amblyopia akan melakukan pemeriksaan visus biasanya menggunakan kartu Snellen. Saat pemeriksaan biasanya penderita amblyopia sulit mengidentifikasi huruf yang tersusun linear atau sebaris. Biasanya lebih mudah membaca huruf yang tersusun isolasi atau tunggal. Fenomena ini disebut sebagai fenomena crowding. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan menggunakan filter densitas. Jadi penderita akan menggunakan filter densitas untuk menurunkan tajam penglihatannya dari 6/6 menjadi 6/12. Biasanya pada penderita amblyopia fungsional akan mengalami perbaikan tajam penglihatan atau tetap tanpa perburukan. Selanjutnya pemeriksaan ketiga adalah alternating cover test. Jadi pemeriksaan ini dengan menutup satu mata. Pada penderita amblyopia unilateral akan terjadi pergerakan bola mata pada bagian mata yang tidak tutup. Biasanya baik esotropia maupun exotropia. Pemeriksaan keempat adalah pemeriksaan mata segmen media. Jadi pemeriksaan ini akan dilakukan
melihat dari anterior dan posteriornya. Untuk anterior dilakukan pemeriksaan dengan bantuan alat slit lamp, untuk pemeriksaan segmen posterior dengan menggunakan fundoskopi untuk melihat kondisi retina pasien. Pemeriksaan ini tujuannya untuk mencari penyebab ambliopia yang terjadi seperti strabismus, katarak kongenital, tumor, ataupun dacryocystokel kongenital. Baik, sekian dari pemeriksaan fisik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan masih Aston Glegneu dengan 3 digit NIM terakhir 164. Baik, adapun faktor risiko dari ambliopia itu yang pertama ada berat badan lahir rendah. Jadi anak-anak dengan berat badan lahir rendah itu memiliki risiko lebih besar terjadinya ambliopia dibandingkan anak-anak dengan berat badan lahir normal. Selanjutnya itu ada riwayat strabismus di keluarga. Nah, anak-anak dengan riwayat strabismus di keluarga ini memiliki risiko lebih besar dapat terjadinya ambliopia. Selanjutnya ada riwayat deprivasi visual. Jadi anak-anak dengan riwayat deprivasi visual itu memiliki risiko lebih besar dapat terjadi ambliopia dibandingkan anak-anak tanpa riwayat deprivasi visual. Dan yang terakhir itu ada kelainan refraksi berat dan juga anisometropia. Nah, anak-anak dengan kelainan refraksi berat ini memiliki risiko lebih besar dibandingkan anak-anak tanpa kelainan refraksi ataupun dengan refraksi ringan. Dan juga anak-anak dengan anisometropia yang lebih dari 2 dioptri itu memiliki faktor risiko yang besar dapat terjadinya ambliopia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niwayandia Faramadewi dengan 3 digit NIM terakhir 189. Di sini saya akan membahas mengenai penata laksanaan. Pengobatan untuk ambliopia diberikan sesuai tingkat keparahannya. Pilihan pengobatan utama pada ambliopia yang pertama kacamata yang dapat mengoreksi kelainan refraksi, seperti rabun jauh, rabun dekat, penglihatan kabur. Yang kedua, terapi oklusi menggunakan eye patch, yaitu dengan cara menutup mata yang memiliki penglihatan lebih baik dengan menggunakan special patch selama beberapa jam dalam sehari. Untuk anak-anak yang menggunakan kacamata, lensa dari mata yang dapat melihat lebih baik dapat ditutup. Tujuan dari pengobatan ini yaitu untuk mengoptimalkan kinerja dari mata yang lemah. Yang ketiga, eye drop. Digunakan untuk mempersulit kinerja penglihatan pada mata yang lebih baik, sehingga mengoptimalkan kinerja dari mata yang lemah. Eye drop menggunakan obat-obatan seperti atropin. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Ambliopia yang tidak diterapi dapat menimbulkan komplikasi pada gangguan penglihatan yang permanen, di mana penata laksanaan dari ambliopia ini, seperti misalnya oklusi full time ataupun part time, itu memungkinkan terjadinya ambliopia pada mata yang baik sehingga diperlukan dilakukannya follow-up secara reguler. Ambliopia unilateral pada anak dapat menyebar pada jaringan sekitarnya sehingga menyebabkan ambliopia yang bilateral. Jika nantinya pada mata yang baik itu timbul suatu penyakit ataupun trauma, maka penderita akan bergantung pada penglihatan buruk mata yang mengalami ambliopia. Oleh karena itu, ambliopia harus diterapi secepat mungkin. Perkenalkan, saya Imadi Mulyastawa dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Ambliopia atau lazy eyes adalah kondisi penglihatan seseorang, yaitu ketika berkurangnya ketajaman penglihatan pada satu atau kedua matanya, walaupun sudah dikoreksi dengan kacamata atau lensa kontak dan tidak ada ditemukan penyakit mata. Epidemiologi dari ambliopia secara global diperkirakan prevalensinya antara 0,2% sampai dengan 6,2%, dengan prevalensi kejadian di Amerika Utara 2,41%, di Asia 2,41%, dan di Afrika 0,72%. Patofisiologi ambliopia karena gangguan penglihatan sentral akibat strabismus, gangguan refraksi atau rangsangan deprivasi yang terjadi pada periode kritis sehingga perkembangan sistem saraf penglihatan menjadi abnormal. Diagnosis pada ambliopia diawali dengan timbulnya gangguan penglihatan dan pada umumnya terjadi unilateral. Pemeriksaan mata yang dapat dilakukan ialah pemeriksaan tajam penglihatan, mata bagian anterior dengan slit lamp, mata posterior dengan fundoskopi, dan alternating cover test. Faktor risiko yang terkait dengan ambliopia mempunyai hubungan yang signifikan, berat badan lahir yang rendah, riwayat keluarga dengan strabismus, serta pada anak yang memiliki anisometropi. Pengobatan untuk ambliopia diberikan sesuai tingkat keparahannya. Pilihan pengobatan utama adalah pada ambliopia adalah koreksi kelainan refraksi dengan kacamata, terapi oklusi menggunakan eye patch, dan menggunakan eye drop. Komplikasi yang dapat terjadi bila mana ambliopia tidak segera diterapi adalah
gangguan penglihatan yang permanen, kerusakan penglihatan pada mata yang tidak mengalami gangguan sehingga terjadi amblyopia bilateral sampai dengan kebutaan. Baik, sekian dari presentasi SGD A7. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.